Assalamualaikum. Hai, perkenalkan saya Lina. Kali ini saya akan membahas tentang konversi sistem bilangan biner. Oke, kita akan bahas dulu tentang apa sih sistem bilangan itu sendiri. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Jadi kita mengenal digit-digit yang dibaca oleh sistem bilangan pada komputer ya. Untuk macam-macam sistem bilangan itu ada 4, yaitu ada bilangan desimal, bilangan linear, oktal, dan hexadesimal. Untuk desimal, basisnya adalah 10, elemen digitnya juga sebanyak 10, yaitu 0 sampai 9, dengan bentuk tulisannya. Untuk elemen yang kedua 255, basisnya adalah 10. Ya, jadi ada basis 10, elemen digital sebanyak 10, bentuk tulisannya. Untuk bilangan linear, basisnya ada 2, dengan elemen digitnya juga sebanyak 2, yaitu 0 dan 1. Untuk penulisan di sini contohnya adalah 1, 0, 1, 1 bilangan linear. Ya. Untuk bilangan oktal, basisnya adalah 8, elemen digitnya 0 sampai 7, ada 8 juga. Untuk penulisannya 7, 2 bilangan oktal. Ya. Terus untuk bilangan heksa, basisnya adalah 16, elemen digitnya 0 sampai F. Jadi 0 sampai 9 itu kan kita ambil sebagai 10 digit ya. Nah, sisanya itu kan ada 6 digit. 6 digitnya itu adalah A sampai F. A sampai F ini pengganti dari angka. Angka 10 untuk A, 11B, 12C, 13D, 14E, 15F ya. Jadi untuk angka-angka kita wakili dengan huruf A sampai F, 10 sampai 15, ingat ya. Untuk bentuk tulisan di sini contohnya adalah 2B atau basisnya heksa untuk 16. Oke, kita lanjut dengan konversi bilangan. Ini yang akan kita bahas. Konversi bilangan itu apa sih? Konversi bilangan itu adalah suatu proses di mana satu sistem bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan dengan basis lainnya. Jadi satu bilangan itu kita bisa konversikan ke semua bilangan, gitu ya. Di sini ada grafiknya, di mana di sini terlihat bahwa dari satu bilangan itu bisa dikonversikan ke berbagai bilangan. Jadi dari desimal bisa ke oktal, bisa ke linear, bisa ke oktal, bisa ke desimal, bisa ke heksa. Oktal maupun heksa pun bisa dikonversikan ke bilangan desimal maupun ke linear. Nah, yang akan kita bahas ini apa sih? Yang kita bahas ini adalah lebih untuk konversi bilangan biner itu sendiri. Ya, jadi kita akan bahas konversi bilangan biner untuk basis 2-nya. Itu kan kita bisa konversikan ke 3 basis gitu ya. Dari basisnya pertama itu dari basisnya untuk desimal, basisnya 10 gitu ya. Itu caranya adalah mengalihkan tiap digit dengan basis dan value. Jadi tiap digit yang dilakukan itu kita kalikan dengan value-nya gitu ya. Dan di paling kanan itu nanti akan pangkatnya itu pangkat 0 gitu ya, seperti itu. Nah, untuk konversi ke bilangan oktal atau basis 8, caranya adalah kita kelompokkan 3 digit, 3 digit, 3 digit dari paling kanan ya. Kita kelompokkan, nanti kita jadikan satu digit bilangan oktal. Nah, untuk heksa caranya sama dengan bilangan oktal. Nah, untuk heksa itu kita kelompokkannya itu berapa? Itu 4 bilangan yang biner kita jadikan satu bilangan heksa. Oke, kita akan mulai untuk konversi biner ke desimal. Caranya yaitu dengan mengalihkan masing-masing digit biner dengan bahasa biner yaitu 2. Dipangkalkan position value-nya dari paling kanan dengan pangkatnya adalah 0. Jadi kita mulainya itu kalau dengan 2, pangkatnya 0. Jadi ada cara satu dan cara dua. Kita mulai dulu dengan cara pertama. Di sini ada digitnya yaitu 1101. Dari sebelah kiri kita bacanya ya. Nah, itu kita rubah bilangan biner, kita rubah ke bilangan
binomal. Ya, caranya adalah kita kalikannya dengan apa? Dengan basisnya. Kalau ini adalah yang diketahui adalah biner, berarti dikalikan dengan basis biner yaitu 2. Semua dikalikan dengan 2. Ya. Nah, sekarang dimulai kita kalikan itu, kita pangkatkan gitu ya. Kita pangkatkan, ini kan 0 ini adalah pangkat. Ya. Kita pangkatkan dari paling kanan. Paling kanan itu mana sih? Paling kanan itu ini loh. Ini paling kanan ini. Paling kanan itu satu ini. Jadi kita kalikan dengan satu yang paling kanan. Jadi 1 dikali 2 pangkat 0. Lanjut yang kedua adalah 0. 0 dikali 2 pangkat 1. Selanjutnya adalah 1. 1 dikali 2 pangkat 2. Yang terakhir adalah 1 dikali 2 pangkat 3. Ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir. 1 dikali 2 pangkat 3. Nah, sekarang kita hitung. 1 dikali 2 pangkat 0 adalah 1. Jadi 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 adalah 2. Ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 adalah 4. Ditambah lagi 1 dikali 2 pangkat 3 adalah 8. Oke, lanjut. 1 kali 1 adalah 1. 0 dikali 2 adalah 0. 1 dikali 4 adalah 4. 1 dikali 8 adalah 8. Semua kita totalkan, kita jumlah. Hasilnya adalah 13. Nah, ini total keseluruhan perubahan dari biner menjadi desimal. Itu cara pertama. Cara yang kedua ini saya buat menjadi cara yang simpel, yang sederhana. Jadi biar kalian lebih mudah untuk memahami. Jadi caranya adalah kita jabarkan di bawah nih. Ini adalah soalnya. Ini soalnya. Kita turunkan di bawah soalnya. Kita turunkan. Terus untuk perkalian position value-nya kita tulis di bawahnya digit-digit yang ada di atas. Ya. Kan dari paling kanan. Dari paling kanan berarti 1 dikali 2 pangkat 0. Lanjut dikali 2 pangkat 1. Lanjut 2 pangkat 2. Lanjut dikali 2 pangkat 3. Nah, penjabaran seperti biasa. Berarti ini kan nilai awalnya 1. Ya, berarti tulis 1 dikali 2 pangkat 0 adalah 1. Seperti itu. 0 dikali 2 pangkat 1 adalah 2. Lanjut 1 dikali 2 pangkat 2 adalah 4. Lanjut 1 dikali 2 pangkat 3 adalah 8. Tinggal tulis hasilnya. 1 kali 8. Tulis tambahnya. 1 kali 4 adalah 4. Tulis tambahnya. 0 dikali 2 adalah 0. Lalu tambah lagi 1 dikali 1 adalah 1. Semua tetapkan hasilnya 13. Menurut saya cara yang lebih simple dan lebih cepatnya adalah menggunakan cara 2. Jadi kita akan coba latihan dengan pakai cara 2 ya. Oke, kita akan lanjutkan ke latihan. Oke, kita bahas untuk cara cepat dan kita ada latihannya ya. Di cara cepatnya kita pakai cara yang kedua ya, seperti yang tadi. Saya akan bahas biar kalian lebih cepat untuk memakai logika. Jadi kita kan kalau untuk memakai kita pakai logika kita biar lebih cepat. Sekarang saya mau ajak kalian untuk yuk kita harus tahu position value bilangan biner itu apa aja sih gitu ya. Kan position value bilangan biner itu kan dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi yang harus kalian lakukan adalah apa sih? Dikalikan dengan 2 semuanya berarti ya. Jadi dari 1 dikali 2, dikali 2 lagi, dikali 2 lagi, seperti itu ya. Jadi 1, 2, 4, 8, 16, 32 itu untuk dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 gitu ya. Jadi kalau kalian gampang ya, kalau biner kan tinggal kita kalikan dua aja. Di sini ada soal 1, 1, 0, 1, 0, 1 bilangan biner kita rubah ke bilangan desimal. Sekarang kita jabarkan semua di bawah digit-digitnya gitu ya. Setelah itu kita langsung aja tanpa tuliskan
position value 2 pangkat 0 dan segala macam, langsung aja kita tulis hasilnya. Kan 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 ya 3 2. Nah, sekarang untuk kandangnya 0 kita coret, jadi ini nggak usah kita hapus, itu lebih enak. Kita coret karena hasilnya 0. Ini pun kita coret gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita jumlahkan saja yang nilainya dikalikan dengan 1. Seperti 32 kan dikali 1. 16 dikali 1. Terus berarti nanti 4 dikali 1. Kan 4 ya. Terus apapun kan kalau dikalikan dengan 1 kan hasilnya 1. Gitu ya. Jadi 32 ditambah 16 tambah 4 tambah 1. Hasilnya adalah 53. Jadi gitu ya. Jadi caranya langsung tulis aja hasil dari position value-nya yang tidak hasilnya dikalikan dengan 0 pasti hasilnya 0, itu coret aja langsung. Yang dikalikan dengan 1 kita jumlahkan lalu kita total. Lanjut, sekarang biner ke oktal. Caranya yaitu dengan mengelompokkan tiap-tiap 3 buah digit biner menjadi 1 digit oktal dari paling kanan. Buat saya untuk perubahan dari biner ke oktal sama perubahan dari biner ke heksa itu mudahnya adalah kita cuma menghafal 3 digit sampai 4 digit bilangan dari biner, jadi nggak terlalu memberatkan ya. Kita akan bahas di sini. Yang harus diingat adalah 3 digit biner, berarti untuk position value itu yang dipakai adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Dimana nilainya adalah 1, 2, 4. Gitu ya. 1, 2, 4. Totalnya, kalau totalkan adalah 7. Kalian ingat ya? Makan untuk elemen oktal itu kan maksimalnya adalah 7 ya. Digitnya lah ya, elemen digitnya apa maksimalnya adalah 7. Jadi yang harus kalian ingat, kalau kita sudah memakai 3 digitnya bilangan biner, itu otomatis berarti totalnya adalah 7. Karena maksimalnya untuk bilangan oktal adalah 7. Gitu ya. Oke. Di sini kita pakai cara yang pertama. Cara yang pertama di sini ada soal 11661 yang biner dikonversikan ke bilangan oktal. Sama kita turunkan, gitu ya. Kita turunkan, setelah diturunkan kita kelompokkan. 111 3 kelompok 3 digitnya gitu ya. Itu dari paling kanan. Paling kanan berarti kan 1 0 0. 3 digit ya. 3 digitnya berarti 1 0 0 ini menjadi 1 kelompok. Sisanya kita hitung lagi 1 2 3. 3 digit ini menjadi 1 kelompok. Gitu ya. Nah, 1 kelompok ini, 1 kelompok itu kan position value-nya kan ada 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Kelompok yang kedua pun dari awal lagi position value 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Untuk nilai position value-nya berarti kan dipakai adalah 1, 2 dengan 4. 1, 2 dengan 4. Kita ulangin lagi gitu ya. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Nah, kenapa ini hasilnya 1 sih gitu ya? Karena kan kita lihat di sini di atas. Ini 0 dikalikan 4, hasilnya adalah 0. 0 dikali 2, hasilnya adalah 0. Sisanya yang digitnya dikalikan dengan 1, yaitu hanya 1. 1 dikali 1, berarti hasilnya adalah 1. Gitu ya. Nah, di sini untuk yang kelompok kedua, 0 dikali 1 kan hasilnya 0. Berarti ada 1 dikali 2, hasilnya 2, dengan 1 dikali 4. Hasilnya 4, ini kita jumlah. Jumlah yang digitnya dikalikan dengan 1, berarti 4 ditambah 2, hasilnya adalah 6. Nah, hasilnya berarti 61 bilangan oktal. Gitu ya. Untuk cara yang kedua sebenarnya sama dengan cara yang pertama. Bedanya cuman saya akan mengurangi langkah dari position value. Jadi saya langsung hasil dari nilai position value. Sini ada soalnya sama.
Nah, yang harus kalian ingat kan 3 digit biner itu adalah 7. Sekarang udah kita bagi nih jadi 3 digit. Kelompoknya jadi ada 2 kelompok ternyata ya. Di sini langsung saya. Jadi di sini kan nilainya cuma 1, cuma di 1. Dari 1, 2, 4 gitu ya. Nah, nilainya 1 cuma 1. Nah, di sini ya nilainya 1 adalah 2 dengan 4 gitu ya. Atau kalau mau cara cepat gitu ya, dari kan totalnya adalah 7. 7 dikurangin nilainya adalah 0. Nilai 0 itu ada di digit berapa? Digitnya yaitu digit yang 1. Dari 7 dikurang 1. Hasilnya adalah 6. Nanti 6 1 bilangan oktav. Kita lanjut latihan ya. Untuk latihan di sini, saya akan langsung pakai cara cepat. Contoh di sini digitnya banyak gitu ya. Sebanyak berapa digit ya? Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 digit loh gitu ya. Nah, kita kelompokkan. 3 digit, 3 digit. Oh, ada sisa nih, cuma 2 digit, nggak apa-apa. Tetap kita hitung. Berarti kalau 2 digit ini kan cuma 1 sama 2. Ya, hasil dari nilai posisinya. Berarti kita tahu cuma 1 dengan 2. 4-nya nggak kita pakai. Jadi di sini nih yang kelompok yang pertama 1, 1, 1. Saya nggak mau hitung kenapa? Karena kan tadi dari awal sudah diinfokan bahwa yang harus kalian ingat total dari digit 3 digit biner yaitu adalah 7. Karena ini bilangan oktav, maksimalnya elemen digit oktav adalah 7. Jadi secara otomatis kalau 3 digit nilainya 1, berarti hasilnya adalah 7 gitu ya. Terus kelompok yang kedua, kebetulan nilai 1 itu cuma di angka yang 1 kan ya, jadi hasilnya adalah 1. Untuk yang kedua, yang bernilainya 1 adalah 1 dengan 2. Di sini kita jumlah 1 dengan 2-nya. Hasilnya menjadi 3, 1, 7, 2. Semoga dipahami ya, jadi nanti kita bagi pelatihan itu pasti akan dipahami. Nah, soal yang kedua, di sini ada sebanyak 7 digit, berarti sisanya yang 1 sendiri nih gitu ya, nggak apa-apa. Jadi itu yang dipakai adalah 1 aja gitu ya. Hasilnya 1, 2, di sini ada 1, 2. 1 ditambah 2 adalah 3 gitu ya. Nah, di sini kan jadi digitnya 0, 0 semua gitu ya. Berarti hasilnya juga 0. Karena kan dikalikan 0, 1, 2, 4 pun dikalikan 0, pasti hasilnya adalah 0. Nah, kayak di sini digitnya tinggal 1, berarti 1. Berarti hasilnya ada 1, 2, 3 bilangan oktav. Oke, selesai untuk bilangan oktav, kita lanjut ke bilangan heksa ya. Oke, kita lanjut ya. Biner ke heksa di sini. Caranya sama dengan oktav. Kalau oktav kita kelompoknya 3-3. Kalau heksa itu kita kelompoknya 4-4. Nah, berarti nanti akan nambah 1 ya. Nanti yang kita bahas. Yang harus kalian ingat adalah 4 digit biner. Karena kita pakai 4 digit biner, berarti kan posisi value-nya kan kalau oktal kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Berarti kalau heksa kita tambah 1, itu 2 pangkat 3. Berarti nilainya kalau oktal 1, 2, 4, kalau heksa ditambah 1, yaitu udah 8. Totalnya yaitu adalah maksimalnya elemen heksa, yaitu E ya, ingat ya, E adalah 15. Kita bahas untuk contohnya. Ini cara yang pertama, sama kita kelompokkan menjadi 4 digit, kita kelompokkan gitu ya. Kebetulan ada 8, berarti pas jumlahnya. Terus kita tulis position value-nya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Kelompok yang kedua pun sama, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Untuk nilainya, kelompok pertama 1, 2, 4, 8. Kelompok kedua 1, 2, 4, 8. Kita jumlahkan hasilnya yang 1.
hasilan 1 di kelompok yang pertama adalah 1 dengan 4, gitu ya. Jadi makanya kita jumlahkan. 4 ditambah 1 adalah 5. Untuk yang kedua adalah 8 ditambah 4. Hasilnya adalah 12. 12 itu adalah C. Kalau saya untuk huruf itu saya hafalnya pakai jari ya. Jadi kan ada 6. Ya. A, B, C, D, E, F. Jadi saya hafalkannya adalah 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, di sini kan soalnya adalah 12. 10, 11, 12. Berarti di sini nih. Di sini ya. Nah, ini adalah A, B, C. Jadi dapat adalah C. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah C, 15. Lanjut untuk cara yang kedua, ini cara yang langsung. Sebenarnya sama, cuman posisi value nggak saya tulis gitu ya, seperti tadi di sini ada sebanyak 6 digit. Ya, ingat yang harus kalian ingat adalah total angka digit tadinya yaitu E. Jadi nggak usah kalian cari-cari ya, langsung kalau 4 digit angka 1 berarti nilainya adalah E. Nah, di sini kelompok yang pertama ada 1, 0, 0, 0. Kelompok kedua adalah 1, 1. Oke. Kelompok yang pertama hasilnya cuma 1. Kenapa? Karena nilainya itu di posisi value yang 1. Untuk kelompok yang kedua ada 1 dengan 2. Kita jumlah. Jadi hasilnya adalah 3, 1 bilangan asal. Ya, gampang ya. Oke. Kita ke latihannya. Di sini ada yang pertama, ada banyak digit di sini ya. Setelah kita kelompokkan, ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, nilai 1 semua. Kelompok yang kedua, terus kelompok yang ketiga. Nah, kelompok yang pertama kebetulan 1 semua loh, jadi saya nggak usah hitung ya. Kalian pun nggak usah hitung, karena tadi kan sudah diingatkan kalau 4 digitnya bilangan dasar adalah F, yaitu 15, gitu ya. Nah, kelompok yang kedua, yang bernilai 1 itu, sini kan 1, 2, 4. Yang bernilai 1 adalah 4. Jadi nilainya adalah 4. Kelompok ketiga, yang bernilai 1 adalah 2. Jadi hasilnya 2. Selesai. Untuk latihan yang selanjutnya, nilainya kita kelompokkan menjadi 2 kelompok nih ternyata. Ya, di sini ada 1, 2, ya, itu sama 8 ya. Oke, sama 8. Nah, di sini 1, 2, 4. Cuma 4, gitu ya. Nah, setelah kita hitung, nah di sini kalau kalian mau pakai pengurangan, berarti kalian kurangin dengan yang bernilainya adalah 0. Nilai 0 di sini berapa sih? Yaitu 4. Totalnya adalah 15. Berarti 15 kita kurang 4. Gitu ya. Terus ini yang nilainya 1 adalah 4. Nah, sekarang 15 kurang 4 itu apa sih? 15 kurang 4 itu kan 11. 10, 11. Berarti A, B. Berarti nilainya adalah B. Gitu ya. Berarti hasilnya adalah 4B. Bukan 411. 4B. Oke. Ya. Semoga latihan. Oke, udah selesai pembahasan materi tentang konversi bilangan linear ke bilangan desimal, ke bilangan oktal, maupun bilangan angka, dan kita sudah melakukan latihan-latihan. Semoga materi ini bisa dipahami dan dimengerti oleh kalian. Terima kasih semuanya.